Sekarang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari yang cerah ini Allah mengumpulkan kita kembali dalam suasana ketaatan. Selepas menjalankan salat zuhur secara berjamaah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah salat yang kita kerjakan tadi secara berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dan juga dijadikan oleh Allah wasilah yang dapat memberatkan timbangan amal kebaikan bagi kita di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan, kita tunaikan dan kita sampaikan kepada manusia yang paling agung dan mulia, pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutupnya, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin dan rahmatan lil alamin. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita harapkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Beliau berpesan kepada kita semua dalam sabda yang sahih, inni faratukum alal hauti, sesungguhnya aku menanti kalian semua umatku di telagaku. Man syariba minhu lam yazma' ba'dahu abada, siapapun yang berhasil mendatangi telagaku dan meminum air darinya, maka dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Beliau memberikan deskripsi tentang air yang ada pada telaga beliau di padang mahsyar kelak, bahwasannya ma'uhu abyadu minal laban, air dari telagaku itu lebih putih daripada air susu. Wa ta'muhu ahla minal asali bil laban, sedangkan rasanya lebih manis daripada campuran madu dengan susu. Wa rihuhu atyabu minal miski, dan kata beliau aromanya sangat wangi, bahkan lebih wangi daripada parfum kasturi. Wa aniyatuhu ka'adadin nujum, dan gelas-gelas yang ada di sekitaran telagaku itu lebih banyak atau bagaikan bintang-bintang di langit. Dan beliau pastikan siapapun yang berhasil meminum darinya tidak akan merasa kehausan selamanya. Sampai kata beliau, ada salah satu dari umatku mendatangiku, aku pun mendekat kepadanya dan hendak memberikan air kepadanya. Akan tetapi ada semacam penghalang dan sekat yang Allah berikan antara diriku dengannya. Maka aku bertanya kepada para malaikat, kenapa sebabnya aku tidak bisa memberikan air kepada umatku ini? Maka malaikat menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang sudah ia perbuat selepas engkau wafat. Artinya ada di antara umat Nabi yang tidak berhak mendapatkan air dari telaga beliau disebabkan dia telah menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Dia telah merubah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka mendengar hal itu Nabi pun bersabda, suhqan suhqan suhqan, yang maknanya bu'dan, menjauhlah kamu dariku, menjauhlah kamu dariku. Artinya Nabi sangat jijik terhadap umatnya yang tidak mengikuti sunnahnya, bahkan sampai menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua kemampuan untuk terus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
berupa ucapan beliau, berupa perbuatan beliau, dan juga ucapan atau perbuatan sahabatnya yang disetujui oleh beliau. Tiga hal itu merupakan unsur penting dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini dengan izin Allah kita lanjutkan kitab Asmaul Husna atau Fikih Asmaul Husna karangan Syekh Abdul Razak, dan di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan Asmaul Husna yang pertama yaitu Allah. Maka sekarang yang kedua adalah Ar-Rabb. Ar-Rabb yang sering kita terjemahkan dengan Tuhan. Padahal sebenarnya Ar-Rabb itu lebih luas maknanya dari sekedar Tuhan. Kita menyebut kata Tuhan dikarenakan sinonim dan padanan katanya tidak ada. Karena jika diperbandingkan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, jelas kalah jauh bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab satu benda bisa banyak sekali kata yang mengungkapkannya. Misalkan kita menyebut kata unta saja misalkan. Untuk memisahkan antara unta jantan dan betina, kita harus tambahkan sifatnya. Unta, jantan, harus butuh dua kata. Untuk membedakan dengan yang jantan dengan yang betina, kita tambahkan unta, betina, harus ditambah lagi satu kata. Ini menunjukkan keterbatasan padanan kata dan kosakata dari bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab cukup tambahkan saja tak marbutoh atau tidak. Dalam bahasa Arab naqatun maknanya unta betina, ibilun maknanya unta jantan, ba'irun unta yang biasa ditunggangi. Ya, banyak sekali gitu. Dalam bahasa Arab satu benda tapi katanya bisa sangat banyak sinonimnya. Maka kata Rabb ini tidak memiliki padanan kata untuk bahasa Indonesia karena Rabb ini gabungan dari beberapa makna. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ini adalah nama Allah yang sangat agung. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata beliau, lebih dari 500 kali. Artinya kita akan temukan kata Rabb di dalam Quran itu lebih daripada 500 kali. Dari 114 surat, dari 30 juz, ya, dan dari ribuan ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, beberapa dalil tentang nama Allah Ar-Rabb ini ada di antaranya dalam surah Al-Fatihah, masih awal sekali ini, surat pertama. Ya, di ayat pertama atau ayat kedua, berdasarkan perbedaan di tengah ulama ya tentang Al-Fatihah. Ayat pertamanya itu Bismillahirrahmanirrahim atau ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah sangat maklum ya di antara kita bahwasannya ulama sepakat Al-Fatihah jumlah ayatnya ada 7. Dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Dan sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad secara khusus sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Berapa kali kita baca Al-Fatihah? Dalam sholat zuhur tadi kita baca sebanyak 4 kali. Setiap rakaat ada Al-Fatihah. Jika kita melakukan 17 rakaat sehari semalam, ya, dari 5 kali sholat kita sehari semalam, berarti paling tidak kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Ini belum include dengan sholat qabliyah dan ba'diyah, sholat sunnah yang lain. Ya, makanya disebut dengan 7 ayat yang diulang-ulang, sab'an minal masani. Ya, dan firman Allah ini termaktub dalam surah Al-Hijr surat 15 ayat 87. Semua sepakat dengan ayat ini, Al-Fatihah 7 ayat, tapi mereka berbeda dalam menomorkannya. Dikarenakan apa? Sikap Nabi ketika menjadi pemimpin sholat atau imam, didengar oleh Abu Hurairah Nabi membaca basmalah secara jahar, didengar oleh Anas bin Malik Nabi mensirkan basmalah dan langsung masuk ke Alhamdulillah. Nah, jadi perbedaan di situ saja. Ya, bagi Anas bin Malik dan juga sahabat-sahabat yang mendengar Nabi membaca langsung Alhamdulillah, berarti hitungan ayat pertama dari Alhamdulillah.
Sehingga hitungannya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ke-7. Pas tuh, 7 ayat sesuai dengan firman Allah tadi. Sedangkan Abu Hurairah mendengar Nabi SAW ketika memimpin sholat dimulai dari basmalah, sehingga hitungan nomornya menjadi berbeda. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, ya, maliki yaumiddin, iya, arrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, ihdinas siratal mustaqim ayat keenam. Ayat ketujuhnya tuh panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini dua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Dan pesan kami kepada para imam, kalau memang ingin dijaharkan basmalah, seharusnya di siratal ladzina an'amta 'alaihim itu jangan henti
Abdullah. Ya. Kalau ditanya seperti ini, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya apakah ada dalil-dalil dari Quran maupun Sunnah yang menyebutkan Nabi pernah mengatakan dia Abdur Rabb, tidak ada. Di dalam Quran tidak ada kata Abdur Rabb, tidak ada juga di dalam hadis kata Abdur Rabb. Tapi kalau Abdu Rabbil Alamin ada, ya. Maka kembali kepada keumuman hukum bahwasannya kita mengatakan Rabb ini kembali kepada semua Asmaul Husna. Berarti kita tujukan Rabb ini kepada Allah. Berarti kalau kita katakan Abdur Rabbi boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya, jangankan Abdur Rabbi yang artinya aku adalah hamba Tuhan atau hamba Allah yang menciptakan, mengatur rezeki, yang memelihara dan seterusnya. Itu kan semua makna Rabb terkumpul. Ya, semua makna Asmaul Husna terkumpul pada kata Ar-Rabb tadi. Jangankan itu. Seseorang mengatakan Rabb saja boleh kalau tadi ditambahkan idhofah. Seperti tadi Rabbul Mal. Saya ana Rabbul Mal. Bukan artinya saya Tuhannya harta, tapi saya pemilik harta. Biasanya orang Arab menggunakan kata Rabbul Mal itu untuk makna investor. Ya. Jadi ada bisnis gitu kan. Kemudian saya yang memberikan uang, saya nginvest gitu kan. Rabbul Mal, istilah Rabbul Mal digunakan. Jadi Rabbnya saja boleh kita pakai dengan konteks yang umum ya. Ketika ditambahkan idhofah, ditambahkan kata berikutnya. Rabbul Bait, tahu nggak dalam bahasa kata Rabbul Bait? Rabbul Bait itu adalah kepala rumah tangga. Rabbatul Bait berarti istrinya, ibu rumah tangga. Jika Rabb saja boleh dipakai dengan syarat harus ditambah ya kata setelahnya. Karena tadi sudah kita bahas kalau Rabb sendirian itu maknanya hanya Allah, ya entah Rabbun saja atau Ar-Rabbu pakai alif lam itu hanya kekhususan buat Allah. Tapi kalau kita mau menggunakan kata Rabbun mau pakai dalam bahasa harus ditambahkan kata berikutnya. Untuk Rabb saja kita boleh pakai dengan catatan pakai kata berikutnya. Apalagi kita menyebut kata Abdur Rabbi, ya artinya hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh menggunakan kata Abdur Rabbi, ya yang dimaksudlah untuk diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Kita cukupkan. Ya, jawabkan rahmati dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan berikutnya, insyaallah kita akan bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, setelah Allah Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan dan dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh di siang hari ini ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal salih, menumbuhkan rasa cinta yang semakin besar kepada baginda Nabi SAW, dan juga meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 3 indikator ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan melafalkan Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.